Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita punya kabar mengejutkan dari dunia e-commerce Asia Tenggara. TikTok Shop kini dinobatkan sebagai platform e-commerce terbesar kedua di kawasan ini, mengalahkan Tokopedia. Simak terus video ini untuk mengetahui bagaimana TikTok Shop meraih prestasi gemilang ini. Dalam laporan terbaru dari Momentum Works, TikTok Shop berhasil meningkatkan gross merchandise value mereka hampir 4 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Nilai gross merchandise value mereka melesat dari 4,4 miliar dolar menjadi 16,3 miliar dolar pada tahun 2023. Meningkatnya nilai transaksi bruto ini menempatkan TikTok Shop sejajar dengan Lazada dan Tokopedia, dua pemain besar yang sudah lama bercokol di sektor e-commerce. Bahkan, di pasar seperti Malaysia, TikTok Shop sudah memiliki pangsa pasar yang setara dengan Lazada. Laporan ini menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan TikTok Shop setelah mereka mengambil alih Tokopedia. Sekarang, mereka adalah platform e-commerce terbesar kedua di Asia Tenggara, tepat di belakang Shopee. Shopee masih memegang posisi teratas dengan pangsa pasar mencapai 48% dan gross merchandise value sebesar 55,1 miliar dolar pada tahun 2023. Tapi, posisi TikTok Shop yang baru ini jelas menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat di pasar e-commerce. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana TikTok Shop mampu mencapai prestasi ini. Salah satu faktor kunci adalah integrasi yang mulus antara platform media sosial TikTok dan fitur e-commerce mereka. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berbelanja langsung dari aplikasi TikTok, menjadikannya pengalaman belanja yang sangat interaktif dan menyenangkan. Selain itu, TikTok Shop juga gencar berinovasi dengan menawarkan berbagai promosi menarik dan kolaborasi dengan influencer terkenal. Strategi ini berhasil menarik perhatian banyak konsumen muda yang menjadi segmen pasar utama mereka. Tidak hanya di Indonesia, TikTok Shop juga berhasil mencatatkan prestasi gemilang di negara-negara lain di Asia Tenggara. Di Thailand, Vietnam, dan Filipina, pertumbuhan gross merchandise value mereka menunjukkan peningkatan yang signifikan. Thailand mencatat gross merchandise value sebesar 19,3 miliar dolar, sedangkan Vietnam dan Filipina masing-masing mencatat 13,8 miliar dolar dan 13,7 miliar dolar. Sementara itu, Indonesia tetap menjadi pasar e-commerce terbesar dengan gross merchandise value mencapai 53,8 miliar dolar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah medan pertempuran utama bagi para pemain e-commerce di kawasan ini. Kembali ke laporan Momentum Works, secara keseluruhan, platform e-commerce di Asia Tenggara mencatatkan gross merchandise value sebesar 114,6 miliar dolar pada tahun 2023, naik 15% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak lepas dari meningkatnya adopsi belanja online di tengah pandemi dan inovasi yang terus dilakukan oleh para pemain e-commerce. TikTok Shop jelas menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ini. Salah satu keunggulan TikTok Shop adalah kemampuan mereka untuk memanfaatkan data pengguna dari platform media sosial mereka. Dengan analisis data yang canggih, mereka dapat menawarkan produk yang lebih relevan dan menarik bagi konsumen. Tidak heran jika TikTok Shop mampu mencuri perhatian konsumen dan menggeser posisi Tokopedia. Dengan strategi yang tepat, mereka berhasil menciptakan ekosistem belanja online yang menarik dan efisien. Dengan pencapaian ini, kita bisa melihat bahwa TikTok Shop bukan hanya tren sesaat. Mereka memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan menguasai pasar e-commerce di masa depan. Namun, tantangan masih menanti. Persaingan di pasar e-commerce semakin sengit, dan inovasi harus terus dilakukan untuk tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Kita tunggu bagaimana langkah selanjutnya dari TikTok Shop dan para pesaingnya. Apakah mereka mampu mempertahankan momentum ini? Atau akan ada kejutan baru di dunia e-commerce? Yang pasti, konsumen adalah pihak yang paling diuntungkan dari persaingan ini. Dengan lebih banyak pilihan dan penawaran menarik, pengalaman belanja online kita akan semakin menyenangkan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gojek Tokopedia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya.
Di sisi lain, PT Gojek Tokopedia atau Goto telah merilis laporan keuangan kuartal pertama 2024 dengan berbagai perubahan signifikan. Perusahaan teknologi ini menunjukkan kinerja yang beragam di tengah berbagai tantangan dan strategi bisnis yang mereka jalankan. Pada kuartal pertama 2024, aset Goto tercatat sebesar Rp47,7 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp6,3 triliun dibandingkan dengan Rp54 triliun pada Desember 2023. Penurunan ini mencerminkan dampak dari berbagai penyesuaian dan restrukturisasi yang dilakukan perusahaan. Meskipun aset mengalami penurunan, ekuitas perusahaan hanya sedikit berkurang dari Rp35,7 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp35,1 triliun pada Maret 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Goto berhasil menjaga sebagian besar modalnya meskipun menghadapi tantangan likuiditas. Salah satu pencapaian positif adalah penurunan liabilitas dari Rp18,3 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp12,5 triliun pada Maret 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengurangan utang escrow dan lain-lain sebesar Rp3,24 triliun terkait dengan dekonsolidasi Tokopedia. Pendapatan Goto mengalami peningkatan signifikan sebesar 22,4%, dari Rp3,3 triliun pada kuartal pertama 2023 menjadi Rp4 triliun pada kuartal pertama 2024. Peningkatan pendapatan ini mencerminkan pertumbuhan yang kuat dan respon positif dari pasar terhadap produk dan layanan perusahaan. Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, angka-angka finansial bukan sekadar digit dalam laporan tahunan, mereka adalah cerminan dari strategi dan operasi perusahaan. Return on assets yang negatif minus 7,2% dan return on equity yang juga negatif minus 9,2% untuk Goto bukanlah sekadar statistik, melainkan sebuah panggilan untuk introspeksi dan inovasi. Ini adalah sinyal bahwa Goto harus mengevaluasi kembali bagaimana aset dan ekuitasnya dimanfaatkan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Ketika return on assets dan return on equity berada di zona merah, ini menandakan bahwa perusahaan menghadapi tantangan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. Ini bisa jadi karena berbagai faktor, mulai dari strategi pasar yang kurang efektif, hingga struktur biaya yang tidak optimal. Namun, dalam setiap tantangan terdapat peluang. Goto memiliki kesempatan untuk mengubah strategi, memperbaiki manajemen aset, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pendekatan yang benar, angka-angka ini bisa menjadi titik balik menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam dinamika ekonomi korporat yang penuh tantangan, Goto telah menunjukkan sebuah kemajuan yang signifikan dalam hal pengelolaan keuangan. Pada periode terakhir, tercatat bahwa beban usaha perusahaan ini mengalami penurunan yang cukup drastis, dari angka Rp7,3 triliun turun menjadi Rp5 triliun. Penurunan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari serangkaian strategi efisiensi yang diimplementasikan oleh manajemen. Langkah-langkah strategis tersebut mencakup pengoptimalan sumber daya, peningkatan produktivitas, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien. Efisiensi yang berhasil dicapai ini tidak hanya berdampak pada pengurangan beban usaha, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada penurunan rugi usaha. Dari data yang dirilis, rugi usaha Goto yang sebelumnya berada pada kisaran Rp4 triliun, kini berhasil ditekan hingga menjadi Rp941,9 miliar. Ini merupakan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi, mengingat kondisi pasar yang tidak menentu, dan persaingan yang semakin ketat. Pencapaian ini menandakan bahwa Goto tidak hanya fokus pada ekspansi bisnis, tetapi juga pada aspek keberlanjutan dan stabilitas keuangan. Keberhasilan Goto dalam memangkas kerugian dan meningkatkan efisiensi operasional ini memberikan sinyal positif kepada para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menunjukkan bahwa Goto memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan menerapkan manajemen yang prudent.
Dengan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, Gotoh berpotensi untuk terus memperbaiki kinerja keuangannya di masa yang akan datang, sekaligus memperkuat posisinya di industri yang kompetitif. Kerugian asosiasi dan Ventura bersama meningkat dari 71,6 miliar rupiah menjadi 366,9 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kerugian dari entitas yang dikendalikan bersama lebih besar dibandingkan periode sebelumnya yang menambah beban pada laporan keuangan perusahaan. Manfaat pajak penghasilan berkurang drastis dari 236,1 miliar rupiah menjadi 22,5 miliar rupiah. Penurunan ini mengindikasikan perubahan signifikan dalam pengelolaan beban pajak perusahaan. Rugi periode berjalan menurun drastis dari 3,8 triliun rupiah menjadi 937,1 miliar rupiah. Penurunan ini merupakan kabar baik bagi Gotoh, menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi kerugian secara signifikan dalam kurun waktu yang singkat. Net profit margin Gotoh tercatat negatif sebesar minus 21,1%, menunjukkan bahwa perusahaan masih mengalami kesulitan dalam mencapai profitabilitas. Namun, penurunan kerugian menunjukkan arah yang positif untuk masa depan. Dalam dinamika ekonomi yang penuh tantangan, Gotoh menunjukkan ketahanan finansial yang mengesankan. Dengan debt-to-equity ratio yang stabil di angka 33,5%, Gotoh membuktikan kemampuannya dalam mengelola kewajiban dan ekuitas dengan bijaksana. Rasio ini, yang lebih rendah dari banyak pesaingnya, mencerminkan strategi pengelolaan utang yang efektif dan pendekatan konservatif terhadap leverage finansial. Selanjutnya, current ratio Gotoh yang mencapai 315,5% adalah indikator kuat dari likuiditas perusahaan yang luar biasa. Angka ini menandakan bahwa Gotoh memiliki aset lancar yang lebih dari cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ini adalah sinyal positif bagi investor dan kreditur, menunjukkan bahwa Gotoh berada dalam posisi yang baik untuk memenuhi komitmen finansialnya tanpa kesulitan. Kesehatan finansial Gotoh yang tercermin dari rasio-rasio ini memberikan gambaran, Gotoh tidak hanya bertahan dalam kondisi pasar yang tidak menentu, tetapi juga berpotensi untuk berkembang. Dengan struktur keuangan yang sehat dan likuiditas yang kuat, Gotoh diharapkan dapat terus berinovasi dan memperluas operasinya, sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Kinerja finansial seperti ini menegaskan posisi Gotoh sebagai pemimpin di sektor teknologi, dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan. Pada kuartal pertama tahun 2024, tercatat bahwa arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Gotoh mencapai angka 81,6 miliar rupiah. Angka ini, meskipun terlihat signifikan, menandakan adanya penurunan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan kondisi pasar yang dinamis dan penuh ketidakpastian, di mana perusahaan harus menavigasi antara efisiensi operasional dan kebutuhan untuk investasi strategis. Penurunan nilai total arus kas yang cukup tajam, sebesar 4,9 triliun rupiah hingga akhir Maret 2024, menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tekanan untuk mengoptimalkan pengeluaran mereka. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi makro yang berubah, serta upaya untuk mempertahankan likuiditas dan solvabilitas. Di sisi lain, penurunan ini juga bisa menjadi indikator bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sedang melakukan restrukturisasi internal atau mungkin investasi besar-besaran yang akan berbuah pada masa mendatang. Penggunaan kas untuk aktivitas investasi Gotoh sebesar 10,1 triliun rupiah menunjukkan komitmen perusahaan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang. Pendapatan dari aktivitas pendanaan senilai 5,2 triliun rupiah membantu mengimbangi sebagian besar penggunaan kas untuk investasi. Ini menunjukkan bahwa Gotoh masih mampu menarik pendanaan untuk mendukung aktivitas investasinya. Di lain pihak, ada perbaikan sebesar 5,81 triliun rupiah atau setara dengan 31,6% pada total liabilitas Gotoh per 31 Maret 2024,
dibandingkan dengan 31 Desember 2023, menandai kemajuan penting. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dekonsolidasi PT Tokopedia terkait dengan kemitraan strategis antara Tokopedia dan TikTok. Dekonsolidasi Tokopedia karena penyelesaian perjanjian pengambil bagian saham dengan TikTok pada 31 Januari 2024 membantu mengurangi saldo utang escrow dan lain-lain. Penurunan ini adalah transaksi non-operasional dan one-off, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan keseluruhan GoTo. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, GoTo menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan stabilitas dalam beberapa aspek keuangan penting. Dengan strategi manajemen yang benar, perusahaan ini berpotensi untuk terus bertumbuh dan memperbaiki kinerjanya di masa depan. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.